Pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Florentinus Nabun, SPD SD, mahasiswa PBG dalam jabatan Angkatan 3, NIM 23107-194, asal perguruan tinggi Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Asal instansi SDK Sulit, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur, untuk melaksanakan ujian UKIM pada hari ini, Senin 4 Maret 2024. Berikut ini video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Oke, baik. Sebagai awal kita lihat untuk berbuka. Untuk semangat. Untuk apa semangat? Apa-apa? Sehat-sehat. Bergembira. Luar biasa, silakan dulu. Terima kasih, Pak. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita pagi ini, Pak Guru akan mengajar kalian terlebih dahulu. Ya? Amin celake. Adik-adik. Beri tidak FDC, Hadir, Pak. FDC Small, Hadir, Pak. FDC Badi, Hadir, Pak. Graviana Emoman, Hadir, Pak. Delviano Baksu, Hadir, Pak. Kalvian Mondang, Hadir, Pak. Dito Beresno, Hadir, Pak. Christopher Tambang, Hadir, Pak. Yohanes Tenaur. Hadir, Pak. Mereka kehadiran anak-anak, kita diawali dengan doa. Seperti kami mengenalkan dan orang Kita salah satu melakukan itu. Makanya Pancasila, Garuda Pancasila, aku dapat dukungmu. Mario proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur dewasa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. terima kasih mereka berikan aplaus. Baik, pada hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran kita, yaitu tema 6, panas dan perpindahan. Ya, kita ulang lagi. Tema 6, panas dan perpindahan. Subtema 3, tentang pengaruh kalor terhadap kehidupan. Ya, pengaruh kalor terhadap kehidupan. Sebelum kita memulai pembelajaran, ya, Pak Guru akan menaikkan materi pada minggu lalu terkait dengan pengantar panas. Ya. Siapa di rumah yang pernah memasak air? Ya,
Semua ya? Ya. Pada saat kalian memasak air, ya, memasak air, sebelum panci ya, dimasukkan ya, pada tungku api atau pada kompor, apa yang dirasakan? Ini. Rasa ini. Pada saat panci, ya, pada saat panci dimasukkan pada kompor atau pada tungku api yang sementara menyala. Bagaimana proses dari riung? Bagaimana prosesnya? Prosesnya air tersebut ketika dipanaskan prosesnya apa? Apa yang terjadi? Ya, kenapa panas? Ya, karena panci merupakan benda penghantaran bersih. Saya lanjutkan. Ketika Anda mengatakan bahwa panci itu terasa panas, apakah ada bagian dari panci itu panas dan tidak? Ya, ada. Di bagaimana panci? Kuat. Coba. Ya, bagian pegangan panci. Kenapa tidak panas bagian pegangan panci? Ya, karena tidak panas, karena terbuat dari bahan kayu atau plastik. Nah, mungkin saya bisa menceritakan satu contoh dalam kehidupan keseharian kalian terkait dengan proses panas ini. Nah, terima kasih ya, kita lihat berdiri. Sebelum dimasukkan ke api, maka setrika tersebut tidak mengalami perubahan. Setelah dimasukkan ke api, setrika tersebut terasa panas. Ada bagian setrika yang panas dan ini yaitu penggunaan setrika yang terbuat dari kayu. Maka tidak bisa membakar panas. Luar biasa, mari kita berikan aplaus ini. Wah, ini sudah singkat yang disampaikan oleh teman-teman tadi terkait dengan setrika alam yang saya praktekkan di rumah. Bagaimana prosesnya dan panas dan tidak dijelaskan. Jadi baik, pada pagi hari ini ya kita akan mempelajari tentang bahan konduktor dan isolator. Yang pertama, tujuan pembelajarannya adalah melalui tujuan pembelajaran, siswa mampu menjelaskan pengertian bahan konduktor dan isolator. Yang kedua, siswa mampu mengelompokkan bahan konduktor dan isolator. Yang ketiga, siswa mampu melakukan eksperimen tentang bahan konduktor dan isolator. Dan yang terakhir, siswa mampu melakukan presentasi secara kelompok. Oke, baik. Anak-anak sekalian, mari kita menyimak video pembelajaran tentang bahan konduktor dan isolator. Mari kita sama-sama menyimak video yang ditayangkan ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar materi IPA tentang bahan konduktor dan isolator. Sahabat cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa.
Tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar materi IPA tentang bahan konduktor dan isolator. Sahabat cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Bahan konduktor dan isolator. Konduktor adalah bahan yang dapat mengantarkan panas dengan baik. Sedangkan isolator adalah bahan yang sulit, bahkan tidak dapat menghantarkan panas. Contoh bahan konduktor antara lain besi, aluminium, dan tembaga, panci, wajan penggorengan, dan beberapa peralatan masak di dapur terbuat dari logam yang merupakan konduktor. Contoh bahan isolator antara lain kayu, karet, kain, dan plastik. Berikut ini beberapa peralatan yang menggunakan bahan yang terbuat dari isolator. Penggunaan bahan konduktor dan isolator dapat diterapkan secara bersamaan pada sebuah alat. Contohnya panci yang biasa digunakan untuk memanaskan air ini terdiri atas bahan yang berbeda. Ada bahan yang berfungsi sebagai konduktor, ada yang berfungsi sebagai isolator. Penggunaan isolator berguna untuk mencegah panas dari sumber panas dialirkan ke pengguna panci. Jadi, penggunaan bahan isolator terutama untuk melindungi pemakai alat agar tidak kepanasan dan dapat menggunakan alat tersebut sebagaimana mestinya. Sekarang mari kita cari tahu penggunaan benda konduktor dan isolator. Barang-barang dalam kehidupan sehari-hari banyak yang memanfaatkan sifat benda sebagai konduktor dan isolator. Di antaranya selimut dan panci. Selimut memerangkap udara. Udara adalah isolator, sehingga tidak menghantarkan panas yang keluar dari tubuhmu. Dengan demikian, badanmu tetap terasa hangat. Panci terbuat dari bahan logam, misalnya aluminium. Aluminium merupakan penghantar panas yang baik. Panci akan menghantarkan panas ke makanan yang dimasak. Pegangan panci terbuat dari plastik. Plastik merupakan isolator, sehingga kamu tidak akan kepanasan ketika memegangnya. Mesin mobil dan motor terbuat dari bahan yang dapat menghantarkan panas. Mesin memerlukan panas untuk memperoleh kinerja mesin yang ideal. Karena itu, mesin dibuat dari bahan konduktor sebagai penghantar panas. Bahan konduktor dan isolator di sekitar kita. Barang-barang dalam kehidupan sehari-hari banyak yang memanfaatkan sifat benda sebagai konduktor atau isolator. Contohnya, selimut dan panci. Selimut memerangkap udara. Udara adalah isolator, sehingga tidak menghantarkan panas yang keluar dari tubuhmu. Dengan demikian, badanmu tetap terasa hangat. Jaket dan sarung tangan wol memiliki cara kerja yang sama, yaitu untuk memerangkap udara agar badan tetap hangat dan tidak kedinginan. Pada panci, terdapat bagian yang berfungsi sebagai konduktor dan bagian yang berfungsi sebagai isolator. Bagian konduktor terbuat dari bahan logam, misalnya aluminium. Fungsi bagian konduktor adalah menghantarkan panas dari api kompor ke makanan yang dimasak. Sedangkan bagian pegangan panci terbuat dari plastik yang merupakan isolator, sehingga kamu tidak akan kepanasan ketika memegangnya. Oven atau pemanggang juga menggunakan prinsip perpindahan panas secara konduksi.
Dengan menggunakan bahan konduktor seperti aluminium, diharapkan panas dari sumber panas seperti kompor atau listrik tidak keluar, sehingga panas tersebut dapat mematangkan kue atau masakan yang dipanggang. Mesin mobil dan motor terbuat dari bahan yang dapat menghantarkan panas. Mesin memerlukan panas untuk memperoleh kinerja mesin yang ideal. Mesin juga memerlukan energi listrik, sehingga perlu bahan konduktor sebagai penghantar listrik. Pada setrika juga terdapat bagian yang berfungsi sebagai konduktor dan bagian yang berfungsi sebagai isolator. Bagian yang berfungsi sebagai konduktor berfungsi untuk menghantarkan panas dari listrik ke pakaian yang disetrika. Bagian tegangan setrika terbuat dari bahan isolator sehingga tidak akan kepanasan ketika memegangnya. Demikian tadi sahabat cerdas pembelajaran kita tentang bahan konduktor dan isolator. Semoga video ini memudahkanmu dalam memahami materi bahan konduktor dan isolator. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan selamat belajar. Oke, anak-anak, kita menonton kita pembelajaran. Sedikit pertanyaan kerja dari aku. Setelah kalian menonton video pembelajaran tadi, siapa yang bisa menjelaskan apa itu isolator, apa itu konduktor? Konduktor adalah benda penghantar panas. Isolator adalah benda yang tidak bisa mengeluarkan panas. Terima kasih untuk pembelajaran. Dan juga tadi sudah disampaikan kepada kalian bahwa konduktor adalah benda yang bisa menghantarkan panas. Ya, sedangkan isolator adalah benda yang tidak bisa menghantarkan panas. Nah, pada kesempatan ini, ya, Pak Guru sudah menyiapkan ya, bahan dan alat sederhana. Dan Pak Guru akan bertanya kepada kalian, dari benda-benda sederhana ini, bahan mana yang termasuk sebagai konduktor dan bahan mana yang termasuk sebagai isolator? Yang termasuk bahan konduktor. Mungkin siapa yang bisa menjawab? Ya, Putri. Suntik rambut, suntik plastik, dan kain. Ya, tepuk tangan untuk Fritzi. Yang termasuk bahan isolator? Suntik rambut, suntik plastik, dan kain. Ya. Yang termasuk konduktor? Besi dan tembaga. Besi dan tembaga. Oke. Nah, sekarang sudah dalam kelompok kecil, ya. Anda melakukan sebuah eksperimen singkat, ya, terkait dengan bahan konduktor dan isolator. Pak Guru akan kembali bahan dan alat. Oke, kalian perhatikan sini ya. Bahan dan alat-alat sudah disiapkan di meja. Perlu diperhatikan, ya. Dalam pengertian kelompok tunggal, yang dituntut adalah bagaimana keseriusan Anda ya, dalam mengerjakan atau melakukan eksperimen sederhana saja. Ya, kan dijawab dalam kelompoknya, ya. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi, Pak Guru akan membagi LKPD ini, ya. Di sini ada ketiga LKPD ya, secara kelompok. Dan Anda melakukan eksperimen sesuai dengan petunjuk yang ada pada LKPD yang sudah disiapkan ini.
Bisa ya? Bisa. Ini lembaran jabatan ya. Ini lembaran jabatan. Sekarang bisa mulai ya. Kita mulai. Baca dulu soalnya, baru lakukan eksperimen itu. Secara bergilir. Secara bergilir, yang lain lakukan eksperimen, yang lain mencatat hasil dari eksperimen yang teman-teman buat. Oke, mulai. Dan sebentar, Pak Guru akan mengambil nilai secara kelompok ya. Oke, baik, semua sudah? Sudah. Kalau sudah, perhatikan sini. Jadi kalian sudah melakukan eksperimen singkat ya di kelompok masing-masing. Pada kesempatan sekarang masing-masing kelompok mempresentasikan hasilnya. Ya. Yang pertama kita mulai dari kelompok 1 dan kelompok selanjutnya sebentar ya. Teman-teman, saya akan bacakan hasil diskusi kelompok kami. Nomor 1, apakah yang terjadi pada saat kamu memotong batang besi dan tembaga dengan menggunakan sumpit yang terbuat dari bambu? Tidak terasa panas. Mengapa demikian? Karena sumpit yang terbuat dari bambu tidak bisa menghantarkan panas. Nomor 3, apakah yang terjadi pada saat kamu memotong batang besi dan tembaga dengan menggunakan sumpit dari bahan plastik? Tidak terasa panas. Mengapa demikian? Karena sumpit yang terbuat dari plastik tidak bisa menghantarkan panas. Nomor 5, apakah yang terjadi pada saat kamu memegang batang besi dan tembaga dengan menggunakan bahan kain? Tidak terasa panas. Mengapa demikian? Karena bahan kain tidak bisa menghantarkan panas. Nomor 7, pada percobaan di atas, bahan manakah yang berfungsi sebagai konduktor? Bahan yang berfungsi sebagai konduktor adalah batang besi dan tembaga. Nomor 8, pada percobaan di atas, bahan manakah yang berfungsi sebagai isolator? Emas, aluminium, baja. Nomor 9, sebutkanlah paling sedikit 3 bahan lain yang berfungsi sebagai isolator. Kain, sumpit bambu, sumpit plastik. Nomor 10, tuliskanlah kesimpulan yang kamu dapatkan dari kegiatan percobaan di atas. Hasil kesimpulan eksperimen dari kelompok kami adalah bahan-bahan yang disebut sebagai pengantar panas adalah batang besi dan tembaga yang disebut konduktor. Sedangkan bahan-bahan yang tidak bisa mengantarkan panas antara lain sumpit bambu, sumpit plastik, dan kain. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Kami dari kelompok 2 ingin bertanya, mengapa batang besi disebut sebagai konduktor? Karena batang besi merupakan benda pengantar panas. Kami dari kelompok 3 ingin bertanya, coba sebutkan yang termaksud bahan isolator. Yang termaksud bahan isolator adalah kain, sumpit plastik, dan sumpit bambu. Teman-teman, itu saja hasil presentasi kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Kita lanjut
Kelompok 2. Teman-teman, saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Nomor 1. Apakah yang terjadi pada saat kamu memegang batang besi dan tembaga dengan menggunakan sumpit yang terbuat dari bambu? Tidak terasa panas. Mengapa demikian? Karena sumpit bambu yang terbuat dari bahan tidak bisa mengantarkan panas. Nomor 3. Apakah yang terjadi pada saat kamu memegang batang besi dan tembaga dengan menggunakan sumpit dari bahan plastik? Tidak terasa panas. Mengapa demikian? Karena bahan plastik tidak bisa mengantarkan panas. Nomor 5. Apakah yang terjadi pada saat kamu memegang batang besi dan tembaga dengan menggunakan bahan kain? Terasa panas. Mengapa demikian? Karena bahan kain bisa mengantarkan panas. Nomor 7. Pada percobaan di atas, bahan manakah yang berfungsi sebagai konduktor? Batang besi dan tembaga. Pada percobaan di atas, bahan manakah yang berfungsi sebagai isolator? Sumpit bambu, plastik, dan kain. Sebutkanlah paling sedikit 3 bahan lain yang berfungsi sebagai isolator. Karet, benang. Nomor 10. Tuliskanlah kesimpulan yang kamu dapatkan dari kegiatan percobaan di atas. Hasil kesimpulan eksperimen dari kelompok kami adalah bahan yang terbuat dari besi dan tembaga bisa mengantarkan panas atau disebut konduktor, sedangkan bahan yang tidak bisa mengantarkan panas disebut isolator. Teman-teman, mungkin ada yang bertanya? Kami dari kelompok 1 ingin bertanya, mengapa batang besi disebut sebagai bahan konduktor? Karena batang besi merupakan benda pengantar panas. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Yang lain? Kami dari kelompok 3 ingin bertanya, apa yang membedakan batang besi dan pipet plastik? Batang besi merupakan benda pengantar panas yang disebut bahan konduktor. Sedangkan bahan-bahan plastik tidak bisa mengantarkan panas yang disebut isolator. Oke, tepuk tangan. Teman-teman, itu saja hasil eksperimen kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kelompok 2, silahkan duduk. Kita lanjut kelompok yang terakhir. Teman-teman, saya akan membacakan hasil kerja kelompok kami. Nomor 1. Apakah yang terjadi pada saat kamu memegang batang besi dan tembaga dengan menggunakan sumpit yang terbuat dari bambu? Tidak terasa panas. Mengapa demikian? Karena sumpit yang terbuat dari bahan bambu tidak bisa menghantarkan panas. Nomor 3. Apakah yang terjadi pada saat kamu memegang batang besi dan tembaga dengan menggunakan sumpit dari bahan plastik? Tidak terasa panas. Mengapa demikian? Karena sumpit yang terbuat dari bahan plastik tidak bisa menghantarkan panas. Nomor 5. Apakah yang terjadi pada saat kamu memegang batang besi dan tembaga dengan menggunakan bahan kain? Tidak terasa panas. Mengapa demikian? Karena bahan kain tidak bisa menghantarkan panas. Nomor 7. Pada percobaan di atas, bahan manakah yang berfungsi sebagai konduktor? Kain dan sumpit plastik. Nomor 8. Pada percobaan di atas, bahan manakah yang berfungsi sebagai isolator? Sumpit bambu, sumpit plastik, dan kain. Nomor 9. Sebutkanlah paling sedikit 3 bahan lain yang berfungsi sebagai isolator. Timah, besi, baja. Nomor 10. Tuliskanlah kesimpulan yang kamu dapat dari kegiatan percobaan di atas. Hasil kesimpulan eksperimen dari kelompok kami adalah bahan-bahan yang menghantarkan panas disebut konduktor. Bahan-bahan yang tidak menghantarkan panas disebut isolator. Teman-teman, ada yang bertanya? Kami dari kelompok 1 ingin bertanya. Coba kamu simpulkan hasil eksperimen yang kamu buat. Hasil kesimpulan eksperimen dari kelompok kami adalah bahan-bahan yang menghantarkan panas
disebut konduktor. Bahan-bahan yang tidak menghantarkan panas disebut isolator. Tepuk tangan. Kelompok lain? Ada lagi? Ya. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya, bagaimana kami mengetahui bahwa batang besi disebut bahan menghantar panas dan bahan plastik bukan menghantar panas? Karena lewat eksperimen yang kami buat, yaitu membakar batang besi sehingga menghasilkan panas, sedangkan suntik plastik tidak bisa menghantarkan panas. Teman-teman, demikian saja hasil presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Kelompok 3. Jadi baik, semua pekerjaan kelompoknya dikumpulkan dan langsung beri nilai dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke, jadi baik, hasil pengerjaan kelompok Pak Guru sudah periksa ya. Kelompok 1 90, kelompok 2 90, kelompok 3 80. Mari kita berikan apresiasi. Oke, jadi baik, anak-anak, kalian tadi sudah melakukan eksperimen ya lewat bahan-bahan sederhana untuk mengetahui bahan mana yang termasuk bahan konduktor dan bahan mana yang termasuk isolator. Ya. Dilihat dari pengerjaan kalian tadi, sungguh luar biasa hasil yang kalian dapat, hasil eksperimen yang kalian buat dalam kelompok tentu mendapat hasil yang sangat memuaskan. Maka dengan itu, siapa yang bisa di antara kalian untuk mendeskripsikan kegiatan ini atau mengoperasikan kegiatan eksperimen yang Anda lakukan di kelompok tadi? Siapa yang bisa? Kelompok 3? Oh ya, kelompok 1. Hasil kesimpulan eksperimen dari kami adalah bahan-bahan yang menghantarkan panas disebut konduktor, bahan-bahan yang tidak menghantarkan panas disebut isolator. Tepuk tangan untuk Lipsi. Ternyata kalian sudah memahami dan sudah mengetahui materi yang barusan kita jalankan pada pagi hari ini ya. Oke, jadi baik. Kesimpulan dari kegiatan ini ya, untuk anak-anak tadi sudah dilakukan secara kelompok lewat eksperimen, mungkin bisa dilakukan dalam kehidupan di rumah ya. Coba kalian buat, masih banyak bahan-bahan sederhana sebagai penghantar panas dan tidak penghantar panas, konduktor dan isolator. Mungkin siapa yang bisa memberikan contoh bahan-bahan yang termasuk konduktor, contoh dalam kehidupan di rumah yang termasuk konduktor ya, yang konduktor. Contohnya? Panci, Ya, panci. Yang lain, siapa lain? Ya? aluminium, Aluminium. Yang termasuk konduktor? lid, Ya? Konduktor? kuali, Wali. Ya, terima kasih. Yang termasuk bahan isolator? Ya, di sana. plastik, Plastik. Yang lain? Kelompok ini? ban, Ban. kain. Kain. Jadi apa yang kalian sebut tadi itu yang bisa membedakan bahwa yang termasuk bahan konduktor dan juga bahan isolator. Sebagai penutup kegiatan kita pada pagi hari ini, saya minta kesediaan salah satu siswa untuk mengantar kita dalam doa. Terpujilah Engkau yang tercinta dan terpujilah Tuhan Yesus, Santa Maria Bunda, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami amin. Dan menerima dan untuk Islam. Oke, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Gerakan